Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kelak tidak ada satu negeri pun di dunia ini yang tidak dimasuki Dajjal kecuali kota Mekah dan Madinah. Pada setiap jalan masuk ke kota Mekah dan Madinah, terdapat beberapa malaikat yang berbaris menjaga kedua kota tersebut. Kemudian Dajjal akan singgah di Sibkah. Dan tak lama kemudian, kota Madinah akan berguncang 3 kali hingga setiap orang kafir dan munafik akan keluar dari Madinah untuk mengikuti Dajjal. Di kisah kali ini, Rizki akan membahas tentang kemunculan Dajjal di Israel. Nah sobat, mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran berita tersebut. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Tonton sampai akhir ya sobat videonya supaya tidak gagal paham. Selain berita tentang kemunculan hewan dabbah, Israel juga sempat menghebohkan jagat dunia maya soal kemunculan Dajjal, yaitu Yanukarafsalmo Yehuda. Dirinya dipercaya sebagai Mesias atau juru selamat kaum Yahudi. Anggapan tersebut berdasarkan keyakinan para pemuka Israel yang melihat adanya kecocokan 5 ciri antara Yanukaraf dan Mesias agama Yahudi. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi atau Yahudza. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samira atau Samaria, negeri kecil di Palestina warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal dari nama seorang Bani Israel bernama Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudza atau Yahudi yang ke-31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Sementara dalam buku Izzaru Al-Masih Ad-Dajjal disebutkan Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan pada malam yang menakutkan, diiringi hembusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki.
Karena itu, setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung, sedangkan ibunya berbadan gemuk. Kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu pun menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itulah ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia pun dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengakui, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah As-Suban Ar-Rabib wa Adabah Al-Halbah, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu lebat. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan itu disebut sebagai Al-Jassasa yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gusuran pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Untuk diketahui kisah Dajjal ini tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenarannya, kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur di atas. Jika memang kisah tersebut benar adanya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rahmat dan taufik sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam bishawab.
kita kembali ke kisah yang tentang kemunculan Dajjal di Israel. Viralnya Yanukarov di Israel lantas dipandang netizen sebagai kemunculan Dajjal kecil. Mereka ramai memberikan pendapat dari komentar hingga video konten di media sosial lainnya. Dajjal kecil? Tanya seorang netizen. Lah, bukannya di Wahyu udah tertulis bahwa dia datang tak terduga dan tidak ada manusia yang tahu kapan ia akan datang? Tulis netizen lainnya. Dalam ajaran Islam sendiri, Dajjal menjadi salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Dia digambarkan sebagai sosok yang akan menimbulkan kekacauan di dunia ini. Kemunculannya sendiri belum dapat dipastikan. Namun Rasulullah SAW dalam hadisnya telah memberikan sejumlah informasi mengenai ciri-ciri Dajjal yang wajib diketahui setiap muslim. Pertama, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semenjak diciptakan Adam hingga datangnya hari kiamat, tidak ada makhluk yang lebih besar atau hebat daripada Dajjal. Sahih Muslim. Kedua, dari Abu Bakar As-Siddiq berkata, telah berbicara kepada kami Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari negeri di timur bernama Khurasan, diikuti oleh para kaum. Muka-muka mereka seperti perisai yang dilapisi bagian depannya dengan kulit. Ketiga, hadis Abdullah bin Umar. Aku memperingatkanmu dan tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Akan tetapi, aku akan mengatakan perkataan yang belum pernah dikatakan nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya, Dajjal buta sebelah matanya. Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW suatu hari menyebut kisah Al-Masih Ad-Dajjal di antara manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah buta sebelah. Ketahuilah bahwa Dajjal buta sebelah. Mata kanannya seakan-akan matanya buah anggur yang menonjol keluar. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat diriku tadi malam dalam mimpi, aku berada di dekat Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang kulitnya kecoklat-coklatan, sebagus warna coklat yang dimiliki laki-laki. Rambut dekat telinganya mengenai dua bahunya. Rambutnya antara ikal dan lurus. Rambutnya mengeluarkan air. Lelaki itu meletakkan dua tangannya di atas dua bahu dua laki-laki. Ia berada di antara keduanya sambil tawaf di Baitullah. Aku berkata, siapakah ini? Mereka mengatakan, Al-Masih bin Maryam. Kemudian aku melihat di belakangnya ada seorang lelaki rambutnya ikal dan tubuhnya pendek. Mata kanannya buta. Ia mirip seperti orang yang aku lihat, yaitu Ibnu Uthman. Ia meletakkan kedua tangannya di atas bahu dua orang lelaki. Ia tawaf di Baitullah. Aku mengatakan, siapakah orang ini? Mereka menjawab, Al-Masih Ad-Dajjal. Keempat, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal mata sebelah kirinya cacat, rambutnya banyak, ia membawa kebun dan api. Apinya adalah surga dan surganya adalah api. Hadis ini menunjukkan bahwa mata Dajjal sebelah kiri cacat. Dajjal akan mengelabuhi manusia, menipu mereka. Api yang dibawanya sebenarnya adalah surga. Surga yang dibawanya sebenarnya adalah api. Dajjal akan memutarbalikkan fakta. Kelima, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada kami hadis yang panjang tentang Dajjal. Di antara yang beliau sabdakan, Dajjal akan datang diharamkan atasnya untuk masuk jalan-jalan kota Madinah. Maka ia sampai ke tanah yang gersang di dekat Madinah. Datanglah kepadanya orang yang terbaik atau seorang dari yang terbaik, kemudian berkata kepadanya, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang dibicarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka Dajjal berkata, "Bagaimana menurutmu jika aku membunuh orang ini, kemudian aku menghidupkannya? Apakah kalian ragu tentang perkara itu?" Mereka menjawab, "Tidak." Dajjal pun membunuhnya dan kemudian menghidupkannya. Orang yang dihidupkannya tadi mengatakan, "Demi Allah, aku tidak lebih tahu tentang dirimu daripada hari ini." Maka Dajjal berkata, "Aku ingin membunuhnya lagi, namun aku tidak mampu melakukannya." Keenam, dari Nawas bin Sam'an berkata, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengira Dajjal berada di sekelompok pohon kurma. Kami pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami kembali lagi. Beliau mengetahui hal itu pada kami, lalu beliau bertanya, "Kenapa kalian?" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau menyebut Dajjal pada suatu pagi. Engkau melirihkan dan mengeraskan suara hingga kami mengiranya ada di sekelompok pohon kurma." Beliau bersabda, "Selain Dajjal yang lebih aku khawatirkan pada kalian, apabila ia muncul dan aku berada di tengah-tengah kalian, aku akan mengalahkannya. Bukan kalian. Dan bila ia muncul dan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri, dan Allah adalah penolongku atas setiap muslim." Dajjal adalah pemuda yang ikal rambutnya dan pendek tubuhnya. Matanya menonjol seakan aku menyamakannya dengan Abdul Al-Uzza bin Qatan. Siapapun di antara kalian yang melihatnya, hendaklah membaca permulaan surah Al-Kahfi. Ia akan muncul di satu lubang atau jalan di antara negeri Syam dan Irak, lalu banyak membuat kerusakan di kanan dan kiri. Wallahu a'lam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.